Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai dengan selesai. Untuk mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia MI ini, materi yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam materi ini ada beberapa tujuan yang nantinya hendak teman-teman mahasiswa semua bisa menempuhnya ya. Baik, kita lihat masing-masing daripada tujuan pembelajarannya. Nomor 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia MI. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia MI. Jadi dari masing-masing tujuan pembelajaran ini saya harap untuk teman-teman semua bisa memahaminya dan melampauinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia MI, mari kita terlebih dahulu mengetahui pengertian daripada metode pembelajaran. Menurut Nana Sujana tahun 2005 halaman 76, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Jadi pengertian metode pembelajaran menurut Nana Sujana adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Artinya ketika guru melakukan pembelajaran, seperti apa cara yang dilakukan oleh guru sehingga apa yang disampaikan kepada siswa bisa dicerna atau diterima oleh semua siswa. Itulah pengertian daripada metode pembelajaran. Oke, kita lanjut di jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. Itu ada 10 ya. Baik, kita langsung bahas satu persatu, mulai dari yang pertama dulu. Ada metode audiolingual ya. Yang pertama ada metode audiolingual, merupakan sebuah metode yang pelaksananya itu berfokus pada kegiatan latihan ya, menghafal kosakata, dialog dan teks bacaan ya. Terus kemudian adapun tujuan daripada metode ini adalah untuk menciptakan kompetensi komunikatif dalam diri siswa ya. Jadi metode audiolingual itu merupakan sebuah metode di mana pelaksanaannya itu berfokus pada kegiatan latihan, menghafal kosakata dan dialog ataupun membaca teks bacaan, itu yang disebut dengan metode audiolingual. Terus yang kedua ada metode komunikatif ya. Metode ini merupakan sebuah metode yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan ya. Pada penerapan metode ini, keterlibatan guru secara langsung mulai dikurangi dan memberikan kesempatan kepada mereka atau siswa tadi untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Artinya ya, para pelajar ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru ya. Jadi untuk metode komunikatif ini ditekankan bahwasanya siswa dituntut untuk lebih banyak berbicara daripada gurunya. Itu berkaitan tentang metode komunikatif. Yang ketiga ada metode produktif ya. Untuk metode produktif ini, asumsi dari metode ini adalah siswa diarahkan pada keterampilan berbicara dan menulis. Jadi untuk metode ini siswa itu diarahkan atau dianjurkan untuk menguasai keterampilan berbicara dan menulis. Siswa itu diharapkan dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtun ya. Semua gagasan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang dimaksud dengan komunikatif di sini adalah adanya respon dari lawan bicara. Artinya jika kita berbicara, lawan bicara kita adalah pendengar atau penyimak ya. Dan jika kita menulis, lawan bicara kita adalah pembaca. Itulah konsep daripada metode produktif. Terus yang keempat ada metode langsung ya. Metode langsung ini adalah metode yang berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung, menggunakan bahasa secara intensif dalam berkomunikasi.
Tujuan daripada metode ini adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Jadi asumsi dari metode langsung ini adalah belajar bahasa yang baik, belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam berkomunikasi. Terus nomor 5 ada metode partisipatori ya. Metode ini adalah sebuah metode yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi sesuai minat dan bakatnya dalam pembelajaran ya. Dengan kata lain, siswa itu didudukan sebagai subjek belajar. Jadi untuk metode ini siswa itu diarahkan atau dijadikan sebagai subjek ya, bukan objek lagi ya. Di sini tugas guru dalam metode ini adalah untuk mengarahkan siswa serta menjadi fasilitator dan mediator bagi siswa, seperti memfasilitasi belajar siswa dengan suara, bisa gambar, terus kemudian tulisan dinding dan lain sebagainya. Jadi peran guru di sini sebagai fasilitator dan sedangkan siswa diposisikan sebagai subjek belajar, bukan objeknya lagi. Oke, kita lanjut nomor 6, ada metode membaca ya. Metode membaca ini adalah metode yang menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dahulu mengutamakan membaca ya. Artinya itu guru pertama membacakan topik bacaan dan diikuti oleh peserta didik, tetapi kadang-kadang dalam metode ini guru dapat menunjuk langsung siswanya untuk membacakan bacaan dan yang lain itu memperhatikan dan mengikutinya. Tujuan metode ini adalah siswa bisa membaca dan dapat memahami isi dari teks bacaan tersebut. Telah berkaitan tentang metode membaca. Terus yang ketujuh itu ada metode tematik ya. Metode tematik ini adalah metode pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep ya, baik dalam beberapa materi ataupun beberapa pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau satu topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan dan keterampilan. Tujuan daripada metode ini adalah siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam metode ini belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui, tetapi belajar juga untuk melakukan, untuk menjadi dan untuk hidup bersama. Itulah berkaitan tentang metode tematik. Terus yang nomor 8 ada metode kuantum ya. Metode kuantum ini adalah suatu metode yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur-unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Ciri khas metode ini adalah gaya belajarnya itu mengacu pada otak kanan dan otak kiri. Asumsi metode ini adalah proses belajar mengajar adalah fenomena yang kompleks. Segala sesuatu dapat berarti setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi serta sejauh mana guru mengubah lingkungan prestasi dan rancangan pengajaran, maka sejauh itulah proses belajar berlangsung. Dengan begitu peserta didik atau siswa tadi dapat membaca, menulis, dan membuat peta pikiran dengan tepat. Itulah berkaitan tentang metode kuantum. Terus nomor 9 ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang pada penerapannya itu siswa akan diberi satu atau suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar ya, atau kelompok belajar yang ada di dalam kelas. Dan kemudian tujuan metode ini adalah siswa bisa melakukan penyampaian pendapat secara runtut sehingga pendapat yang mereka sampaikan mudah diterima dan melatih siswa untuk bisa menghargai segala pendapat yang diajukan orang lain, walaupun kadang-kadang pendapat yang disampaikan oleh siswa itu bertentangan sama yang didengar oleh kawan-kawan lain. Itulah tentang metode diskusi. Terus yang terakhir itu ada metode kerja kelompok kecil ya. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh pengetahuan sendiri melalui bekerja secara bersama-sama. Tugas guru hanyalah memonitor apa yang dikerjakan siswa
yang ingin diperoleh melalui kerja kelompok adalah kemampuan interaksi sosial atau kemampuan akademik, atau mungkin juga bisa kemampuan sosial dan kemampuan akademiknya. Itulah berkaitan tentang metode kerja kelompok kecil. Itulah 10 jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada keterampilan berbahasa ya. Perlu kita ketahui bahwasanya keterampilan berbahasa itu ada 4 ya. Itu yang pertama ada mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Ngapa kok posisi mendengar saya letakkan di paling awal atau paling pertama? Karena apa? Karena perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak itu memperoleh bahasa ibunya atau bahasa itu dengan cara yang pertama kali adalah cara mendengar atau menyimak perkataan entah dari orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya. Yang pertama kali itu adalah mendengar. Setelah mendengar, apa yang didengar biasanya itu dibicarakan langsung atau diutarakan langsung oleh si anak tadi. Terus setelah diutarakan langsung atau dibicarakan langsung, otomatis untuk keterampilan berbahasa lainnya kayak menulis, membaca itu bisa mengikutinya. Maka dari itu posisi yang paling teratas adalah keterampilan mendengar ya. Kaitan dengan materi kita hari ini tentang jenis-jenis keterampilan, jenis-jenis metode bahasa Indonesia, jenis-jenis metode bahasa Indonesia MI ini, yang mana dalam materi bahasa Indonesia MI ini ada 4 komponen ini ya. Secara umum ada 4 keterampilan berbahasa ini, dan nantinya kita lihat satu persatu metode apa yang bisa diterapkan dalam keterampilan masing-masing bahasa ini. Baik, kita langsung aja kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada keterampilan mendengar ya. Metode yang bisa dipakai itu adalah ada 5 metode: audiolingual, komunikatif, integratif, diskusi, dan kelompok kecil. Untuk tema tentang atau materi berkaitan tentang mendengar ini atau keterampilan menyimak ini, metode yang bisa kita terapkan adalah ada 5: audiolingual, komunikatif, integratif, diskusi, dan kelompok kecil. Terus yang kedua ada berbicara ya. Berbicara ini metode yang bisa kita pakai itu ada 6 ya. Yang pertama sama yang pertama tadi ada metode audiolingual, yang kedua produktif, langsung, komunikatif, integratif, dan partisipatori ya. Jadi untuk ke-10 metode yang saya jelaskan tadi bisa dipakai ke masing-masing atau bahkan semua daripada keterampilan berbahasa tadi. Terus yang ketiga itu ada keterampilan membaca ya. Keterampilan membaca ini ada 6 metode juga yang bisa diterapkan. Yang pertama metode membaca komunikatif, integratif, tematik, kuantum, dan partisipatori. Terus yang terakhir aspek atau keterampilan menulis itu yang bisa dipakai atau metode yang bisa digunakan itu ada 7. Yang pertama produktif, kedua komunikatif, ketiga integratif, 4 tematik, 5 kuantum, 6 partisipatori, dan 7 konstruktif. Itulah masing-masing metode yang bisa diterapkan dalam 4 keterampilan berbahasa secara umum ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sekilas penjelasan materi berkaitan tentang jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia MI. Untuk selanjutnya silakan dibuka menu tugas yang saya kirim di forum diskusi kita atau grup WA kelas kita. Di situ ada kiriman tugas dan silakan diisi sesuai instruksi soal yang ada ya. Untuk video-video selanjutnya silakan tunggu kiriman video dari saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.